Punung adalah sekolah rintisan Sekolah Adiwiyata, merupakan satu-satunya SMA negeri yang berada di wilayah barat Kota Pacitan. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Intan Surya Mentari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Saya mengajar mata pelajaran kimia di SMA Negeri Punung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran UKIN di kelas 12 MIPA 1 dengan materi korosi kurikulum 2013, model pembelajaran problem based learning. Sekian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas pimpin berdoa terlebih dahulu. Mulai. Selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Intan absen terlebih dahulu. Aan ada? Helmi, Erin, Yeni, Ferdiawan, Jessica, Kalista, Loktan, Dian, Tegar, Jasmine, Adinda, Naswa. Alhamdulillah, semuanya masuk. Sudah tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Sudah. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Korosi. Oke, hari ini kita belajar tentang korosi ya. Masih ingat tentang deret volta? Kemarin kita sudah belajar tentang itu. Ada yang masih ingat? Oke, silahkan. Deret volta tersebut semakin ke kanan, kemampuan reduksi semakin bertambah. Semakin ke kiri, kemampuan oksidasi semakin bertambah. Ya, oke. Jadi dari deret volta ini kemampuan mengalami oksidasi itu semakin ke kiri semakin bertambah. Kalau kemampuan mengalami reduksi yang semakin ke kanan itu semakin bertambah. Karena hari ini kita belajar tentang korosi, maka kita hubungkan korosi dengan deret volta. Ada yang tahu penyebab dari korosi itu apa? Oke, silakan. Korosi terjadi karena oksidasi. Korosi terjadi karena akibat oksidasi. Nah, kalau dihubungkan dengan deret volta tadi, bagaimana? Posisi besi ada di mana? Di sebelah kiri. Nah, berarti semakin ke kiri itu semakin bagaimana?
Kenapa pipa besi pada PDAM itu bisa berkarat? Kenapa kok pipa besi pada PDAM ini bisa berkarat ya? Nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian mengapa kok pipa besi ini bisa berkarat, gitu ya? Nah, Intan punya video di sini, silahkan disimak ya. Acungan jempol patut diberikan untuk petugas perusahaan umum daerah air minum Banyuwangi demi kepentingan dan kelancaran ratusan pelanggan mendapatkan pasokan air bersih. Mereka harus luluh alias menyelam sejak pagi hingga sore di dalam genangan air yang berada di kawasan Taman Belambangan Banyuwangi pada Jumat 28 Februari 2020 kemarin. Beberapa kali luapan air dikeluarkan dari lokasi tersebut menggunakan mesin pompa. Sementara di dalamnya, dua petugas tampak sibuk menyelam ke dalam genangan air setinggi dada orang yang tengah berupaya menyambung pipa besi yang rusak akibat dimakan usia. Kepala Seksi Transmisi dan Distribusi Pudam Banyuwangi Bambang menyatakan penyambungan ini untuk membenahi kebocoran yang terjadi pada pipa berukuran 2,5 dim. Proses penyambungan berlangsung cukup lama karena posisi pipa ada di kedalaman dan tertutup aspal. Bambang juga menambahkan pihaknya bekerja keras agar penyambungan ini bisa selesai dengan cepat. Dia menargetkan proses pekerjaan bisa rampung dalam sehari. Hal ini karena terdapat 350 pelanggan yang bergantung pada jaringan pipa tersebut. Dari video tadi, sudah menyimakkan tadi? Nah, isi videonya tentang apa? Tentang pipa bocor. Oke, nanti silahkan didiskusikan ya, mengapa kok pipanya bisa bocor. Silahkan ada gabung dengan kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silahkan ditata.
silahkan diajukan kepada temannya yang presentasi. Mungkin ada tambahan, itu juga bisa kalian utarakan, gitu ya. Silahkan siapa yang mau pertama presentasi? Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kami akan mempresentasikan dari hasil materi yang kami kerjakan hari ini. Oke, langsung saja akan dibacakan oleh teman-teman. Untuk LKPD pertama halaman 5, mengapa terjadi kebocoran pada pipa PDAM? Jawabannya ialah kerusakan jaringan pipa dan faktor usia. Yang kedua, yang ditanam di dalam tanah dapat mempengaruhi terjadinya korosi. Berdasarkan cara mencegah yang kalian pilih, jelaskan bagaimana proses pencegahannya dan program apa saja yang dapat digunakan untuk mencegah korosi. Jawab, pada struktur bola di dalam elektrolit harus ditanam dengan memberikan aliran atau listrik melalui suatu anoda lain. Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 3, silahkan diajukan. Oke, dari kelompok 2, silahkan berdiri. Faktor penyebab korosi hanya karena mapel dan elektrolit. Silahkan dijawab. Tidak, faktor keasaman itu juga berpengaruh. Selain itu, pH dalam tanah juga bisa mempercepat terjadinya korosi. Oke, jadi selain dari yang disebutkan tadi, faktor keasaman itu juga bisa berpengaruh. Keasaman tanah ya, karena komposisinya tadi ada di mana? Di dalam tanah. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Oke, silakan ditutup presentasinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk saya. Setelah kelompok 3, satu lagi ya yang presentasi. Siapa yang mau presentasi? Silakan. Oke, dari kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang korosi yang akan dibacakan oleh Mas Yasa. Jadi hasil diskusi yang pertama yaitu sebutkan faktor penyebab utama dari fenomena korosi adalah uap air dan daya hantar listrik. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana hubungan faktor penyebab korosi pada pipa besi yang ditanam di dalam tanah dengan data. Hubungan faktor penyebab korosi dalam tanah yaitu dengan adanya uap air dan elektrolit. Yang selanjutnya, faktor penyebab korosi pada pipa besi yang ditanam di dalam tanah dan bagaimana cara dan prinsip pencegahan korosi yang tepat agar dampak dari korosi yaitu terjadinya kebocoran pipa besi dapat diminimalisir dengan cara menggunakan metode yang sesuai untuk besi yang terkubur dalam tanah, besi sebagai katoda dan logam lain sebagai anoda. Yang selanjutnya, cara pencegahan yang kita pilih dan jelaskan bagaimana proses pencegahannya dan logam apa saja yang dapat digunakan untuk mencegah korosi. Yaitu pencegahannya korosi bisa dengan cara proteksi katodik. Logam yang dapat mencegah perkaratan yaitu magnesium, zinc, aluminium atau alloy yang dikorbankan anoda. Terakhir, kesimpulannya yaitu korosi dapat merugikan berbagai pihak, mulai dari pelanggan yang kebutuhan tidak terpenuhi, perusahaan yang mengalami kerugian yang cukup besar, dan cara penanganannya yang tidak mudah. Mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 4. Oke, silakan dari kelompok 1.
hubungan ya, harus ada yang dikorbankan ya untuk melindungi yang lainnya, begitu ya. Untuk melindungi besi dari perkaratan maka harus ada logam lain yang digunakan sebagai korban. Tadi siapa yang dikorbankan? Ada magnesium, alia, zinc, dan juga aluminium. Oke? Nah, evaluasi untuk mengetes seberapa paham kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Silakan ditata lagi bangkunya. Silakan bukunya semua dimasukkan ke dalam tas atau ditaruh di meja dakwah, di bawah meja. HP dimasukkan dulu. Sudah dimasukkan, bukunya sudah dimasukkan, dimasukkan dulu. Sudah. Nah, sebelum kita evaluasi kita yel-yel dulu. Sesuai yel-yel sekolah kita. SMA Punau. Nah, berarti nanti pengerjaan evaluasinya harus jujur. Jangan mencontek. Silakan. Jujur. Oke, jangan lupa dituliskan namanya di pojok kanan atas. Kerjakan ABC-nya dengan alasan, kemudian yang esai itu silakan dikerjakan juga. Sudah selesai? Kalau sudah bisa dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Tadi sudah melakukan evaluasi, sekarang kita refleksikan pembelajaran hari ini. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Seru? Seru. Bintan ingin dengar pendapat kalian. Ada yang mau berpendapat tentang pembelajaran hari ini? Silakan. Oke, silakan. dengan teman-teman dan kehidupan sehari-hari. Oke, hari ini kita berdiskusi ya dengan teman-teman, bisa bertukar pendapat dan apa yang kita bahas itu sesuai dengan yang ada. Di sekitar kalian pakai pipa PDAM? Iya. Nah, berarti sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Oke, apakah ada kendala hari ini?
lembaga